kasih Bu. Maaf kami dari mahasiswa UNM PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 kelas 001 ingin kembali mewawancara Ibu tentang masalah yang pernah kami angkat, yaitu kurangnya motivasi peserta didik dalam mengerjakan tugas. Yang kami tarik ada akar penyebabnya Bu. Akar penyebab masalah tentang minat belajar siswa dalam mengerjakan tugas masih kurang. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu, solusi yang Ibu bisa berikan? Ya, jadi kalau menurut saya, kalau ibu ingin supaya anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan baik, mungkin ada baiknya di sini dalam mengumpulkan tugas ada diferensiasi produk yang diterapkan. Jadi anak-anak bisa membuat tugas sesuai dengan minat mereka. Misalnya anak-anak yang suka menulis, berikanlah tugas kepada anak tersebut dalam bentuk tulisan atau cerita. Sementara anak-anak yang suka menghafal, berikanlah tugas dalam bentuk hasilnya itu dalam bentuk video, ya, hafalan. Kemudian anak-anak yang suka menggambar, mungkin bisa diberikan tugas dalam bentuk gambar. Kenapa? Karena jika anak-anak menyenangi sesuatu, maka anak-anak itu pasti akan mengerjakan dengan baik. Jadi kalau tugas yang diberikan sesuai dengan minat mereka, insya Allah partisipasi mereka dalam mengerjakan tugas ini akan semakin meningkat. Ya, karena mereka senang, mereka tidak terbebani dengan pelajaran karena mereka mengerjakan sesuai dengan keinginan mereka. Terima kasih Bu. Lanjut ke pokok permasalahan kedua kami, tentang akar penyebab masalah guru belum menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif, terutama di kelas 3 Bu. Ya, jadi kalau menurut saya guru ini harus perbanyak literasi, ya. Jadi guru harus mencari sumber-sumber untuk mempelajari model-model pembelajaran yang ada. Kalau guru tersebut ingin belajar secara langsung, mungkin bisa mencari tahu di mana ada pelatihan dalam penerapan model pembelajaran tersebut. Tapi jika guru tersebut dalam tanda kutip malas untuk keluar dari zona nyamannya, mungkin ibu bisa membantu. Ya, ibu mencari bagaimana penerapan model pembelajaran tersebut, kemudian ibu menjelaskan kepada guru tersebut. Kalau guru itu malas mencari sendiri, karena terkadang kan ada guru yang malas mencari, ada guru yang senang jika diberitahu informasinya. Jadi ibu juga harus mencari tahu, guru ini guru seperti apa sih. Nah, kalau guru ini memang malas mencari sendiri, apa mungkin bisa ibu dampingi, ibu ajak dalam kegiatan pelatihan, ibu belajar model pembelajaran bersama. Ya, terima kasih Bu. Mungkin kami akan menjadikan acuan dari pendapat atau solusi yang Ibu berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami dari mahasiswa UNM PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 kelas 001 ingin mewawancarai Bapak tentang bagaimana pendapat Bapak, karena kami dari mahasiswa ini sudah berjalan sampai 13 hari Pak, tapi kami mengangkat masalah yang ada di sekolah kami Pak. Adapun masalah yang terpilih yang akan kami selesaikan Pak, yang pertama kurangnya motivasi peserta didik dalam mengerjakan tugas, sehingga kami menarik akar penyebab masalahnya karena minat belajar siswa dalam mengerjakan tugas masih kurang. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Mohon solusinya. Ya, seperti ini, saya melihat ada beberapa guru yang belum menggunakan metode permainan dalam belajar, mungkin seperti ice breaking, kemudian penggunaan alat-alat peraga yang seharusnya digunakan terkadang tidak digunakan, sehingga itu biasa membuat minat siswa juga kurang di dalam kelas. Terima kasih Pak. Lanjut ke akar penyebab masalah kami yang kedua, yaitu guru belum menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Kami mengambil di kelas 3 Pak. Kira-kira apa solusinya buat kami Pak? Model-model memaksimalkan model-model inovatif tersebut. Kalau misalnya di sekolahnya seperti alat peraga yang bisa digunakan, yang digunakan itu, jangan disimpan saja, karena sebenarnya hal sekecil apapun yang dilakukan ketika bisa dilihat langsung oleh siswa, itu akan membuat motivasi siswa semakin bertambah. Terima kasih Pak. Bagaimana dengan modelnya? Kira-kira model apa yang bagus Pak yang kami ambil? Dulu ada namanya model belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain itu artinya bukan bermain, anak-anak tidak dipaksa untuk belajar sepenuhnya, tetapi dia akan mengetahui sesuatu dari bermain itu. Iya Pak. Ya.
Oh iya, terima kasih Pak atas pendapat atau solusi yang Bapak berikan. Ini akan menjadi acuan kami ke depannya untuk membuat perangkat pembelajaran. Terima kasih Pak. Solusi yang diberikan, kami lanjut tentang akar penyebab masalah yang kedua, yaitu guru belum menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Bagaimana pendapat atau solusi Ibu? Kalau masalah guru-guru yang belum melakukan pembelajaran yang inovatif, mungkin ini penyebabnya karena banyaknya guru yang mungkin sebagian guru yang tidak memperbaharui lagi tentang pembelajaran-pembelajaran yang mereka dapatkan dulu. Jadi karena saya kira untuk pembelajaran model-model pembelajaran ini kita sudah dapat dari waktu kuliah dulu. Jadi mungkin kurangnya mengulang kembali masalah model-model pembelajaran itu, kurang membaca kembali dan kurang melakukannya di dalam kelas. Jadi kalau misalnya guru-guru itu sudah melaksanakan itu model-model pembelajaran dan bisa menerapkannya ke siswa, karena pasti guru-guru ini sebelum belajar melihat dulu pembelajaran apa ini yang akan kita ajarkan sebentar dan bagaimana dengan keadaan siswanya. Maka disitulah kita akan memilih model-model pembelajaran yang akan sesuai dengan pembelajaran dan karakternya anak-anak. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Jawabannya akan kami simpan sebagai solusi. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Ya, maaf Pak, berkelanjutan dari kami mahasiswa PPG UNM gelombang 1 kategori 1 ingin kembali mewawancari Bapak tentang masalah yang kami sudah dapatkan Pak. Sudah ada akar penyebab masalahnya, sehingga kami membutuhkan pendapat Bapak, apa solusi dari akar penyebab masalah kami. Adapun akar penyebab masalah kami yang kami ambil, yang pertama, minat belajar siswa dalam mengerjakan tugas masih kurang. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang solusinya itu Pak? Pertama, guru harus merubah pola mengajar, dan bagaimana cara guru itu supaya anak-anak bisa meningkatkan minat belajarnya, itu yang pertama. Poin kedua, dalam mengajar kita tidak boleh sebenarnya harus diselingi dengan berbagai permainan yang menyangkut pembelajaran tersebut supaya agar anak-anak mempunyai keinginan untuk belajar. Terima kasih Pak. Ya, lanjut kami melanjutkan akar penyebab masalah kami yang kedua Pak, karena kami ambil 2 di sini. Guru belum menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Bagaimana solusi atau pendapat Bapak untuk diselesaikan di kelas? Oke, pertama, model-model pembelajaran yang inovatif. Yang pertama, sebelum mengajar, guru sebelum mengajar sebaiknya harus mengetahui materi yang diajarkan dan mempelajari materi itu sesuai dengan karakter siswanya. Yang kedua, kurangnya pelatihan terhadap guru tentang masalah model-model pembelajaran tersebut. Jadi seharusnya bersamaan dengan adanya model-model pembelajaran, karena beberapa banyak model pembelajaran yang harus kita kuasai, dan itu perlu adanya pelatihan tentang model-model tersebut supaya guru mampu memahami bagaimana cara memahami untuk belajar dengan model-model yang inovatif seperti itu. Ya, terima kasih jawabannya Pak. Kami akan mengangkat nanti di solusinya nanti. Terima kasih banyak Pak. Saya Bu, mahasiswa dari UNM PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 1 kelas 0001. Ingin mewawancara Ibu Isma
sebagai guru penggerak angkatan 2, pengajar praktek angkatan 5 dan sekretaris KG. Ada apa namanya pokok identifikasi masalah yang saya angkat di PPG saya Bu tentang eksplorasi penyebab masalah. Yaitu yang pertama, masalah yang saya identifikasi adalah kurangnya motivasi peserta didik dalam mengerjakan tugas. Bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Ya, jadi betul sekali ya, apalagi selama 2 tahun ini pembelajaran daring. Jadi di sini banyak sekali peserta didik yang mengerjakan tugasnya itu terkadang dibantu orang tua. Hasilnya apa? Saat pembelajaran tatap muka mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan anak kelas 4 pun sekarang itu masih banyak yang belum lancar membaca. Ya, jadi hal ini mungkin karena dipengaruhi oleh lingkungannya ya. Mungkin orang tua di rumahnya kurang perhatian. Mereka hanya sebatas memberikan fasilitas HP tanpa mengontrol anak-anak. Sehingga terkadang itu anak-anak bukannya mengerjakan tugas, malah bermain game. Iya, sehingga tugas-tugasnya harus dikumpul, ada tenggat waktunya, orang tuanya lagi yang mengerjakan tugas. Iya. Ya, terima kasih Bu atas pendapatnya. Kita lanjut ke poin kedua. Peserta didik kesulitan menyelesaikan soal cerita matematika. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, memang kenapa? Karena di sini ya literasi yang masih kurang. Jadi saya perhatikan anak-anak itu di jenjang sekolah dasar itu jika diberikan soal cerita, mereka itu terkadang tidak menuliskan langkah-langkahnya. Mereka langsung menuliskan tahap akhirnya. Mereka langsung menuliskan jawabannya. Padahal sebenarnya itu kan harus dibaca, kemudian ada tahapan-tahapannya, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian dituliskan langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi di sini karena kurangnya literasi ya, jadi mungkin perlu guru-guru di sekolah juga ini menggiatkan literasi agar anak-anak terbiasa memahami masalah sebelum menjawab masalah-masalah yang diberikan. Ya, terima kasih Bu, bagus sekali jawabannya. Kita lanjut di poin ketiga Bu. Kurang maksimalnya kapasitas saya sebagai seorang guru dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, jadi mungkin Ibu perlu mengikuti berbagai pelatihan ya. Saya sarankan Ibu juga mengikuti program pendidikan guru penggerak. Kenapa? Karena salah satu modul dalam program PGP ini adalah di dalamnya itu dibahas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di sana kita akan diajarkan bagaimana cara memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, bukan kemauan guru. Jadi perlakuan kita terhadap anak-anak yang memiliki pengetahuan awal yang berbeda-beda itu bermacam-macam. Demikian juga proses pembelajarannya. Bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang kurang dalam kurang paham lah materi, bagaimana yang sudah banyak paham, kita harus lebih banyak mendampingi anak-anak yang kurang. Ya, kita lanjut ya Bu, tentang pertanyaan keempat. Kurangnya kesadaran peserta didik untuk berperilaku disiplin. Bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Jadi untuk peserta didik yang disiplin ini sebenarnya perlu dukungan dari seluruh aspek kehidupan ya, bukan hanya di sekolah. Karena anak-anak harus terbiasa ya dari lingkungan rumah. Terkadang itu orang tua di rumah itu menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah. Padahal mereka sendiri di rumah tidak memperhatikan anak-anaknya. Anak-anaknya bergaul dengan siapa, bagaimana cara anaknya bertutur kata, itu mereka tidak memperhatikan. Mungkin karena kesibukan, apalagi sekarang banyak orang tua yang bekerja, bahkan ada orang tua juga yang sekarang tingkat perceraian tinggi ya. Imbasnya ke anak-anak kurang diperhatikan. Jadi terkadang juga ada siswa saya itu jam 8 baru ke sekolah. Kenapa nak? Oh, saya tidak dikasih bangun bersama ibuku, sudah berangkat kerja. Ayahnya di mana? Ayahnya kerja di luar kota. Jadi di sini perlu juga dukungan dari orang tua. Kemudian kita sebagai guru harus memberikan contoh ya. Kalau kita ingin anak-anak kita disiplin, tentu saja kita dulu yang harus disiplin. Ya. Oke Bu, makasih banyak Bu. Kita lanjut ke poin kelima. Guru belum memaksimalkan dalam pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik.
Bagaimana pendapat Ya, Ibu? jadi ini benar-benar masalah khususnya di wilayah kita ya. Jadi kebanyakan guru masih menggunakan pembelajaran secara konvensional, pembelajaran langsung tanpa menerapkan model. Akibatnya apa? Hasil belajar anak-anak terkadang banyak yang tidak tuntas. Terkadang mereka remedial beberapa kali. Di sini perlu ada kesadaran intrinsik ya dari dalam guru. Bagaimana mereka, karena sekarang itu kita bisa belajar sendiri. Bagaimana model-model pembelajaran yang bisa merangsang minat anak untuk bisa belajar. Bagaimana supaya mereka bergembira. Bagaimana supaya mereka menjadikan sekolah itu sebagai bukan hanya tempat belajar, tetapi bagaimana kita membelajarkan anak-anak sambil bermain. Kenapa? Guru-guru juga perlu mengikuti pelatihan ya. Bukan hanya pelatihan yang disiapkan oleh KKG-nya yang hanya sebulan sekali, ya. Tetapi mereka harus mencari kegiatan di luar. Apalagi sekarang itu sudah banyak sekali. Jadi di sini kita perlu mengajak rekan-rekan kita untuk mengikuti berbagai pelatihan terkait model-model pembelajaran. Ya, terima kasih Bu. Mungkin sebagai acuan nanti nih Bu ke depan. Kita lanjut tentang poin ke-6, pembelajaran yang dilakukan di kelas masih belum berbasis HOTS. Bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Iya, memang pembelajaran di kelas kita masih belum berbasis HOTS ya, karena sebagian besar guru juga belum paham seperti apa sih konsep soal HOTS ini. Iya. Jadi di sini gurunya dulu yang perlu dipahamkan bagaimana soal-soal yang HOTS ini. Bagaimana soal-soal yang memiliki tingkatan HOTS ya. Di sini guru perlu juga dukungan dari kepala sekolah, bagaimana supaya bisa mendorong gurunya sehingga bisa mengikuti pelatihan sehingga mereka paham. Karena gurunya saja tidak paham, bagaimana bisa memberikan Ke siswa. soal HOTS ini ke siswa. Iya. Lanjut Bu, pertanyaan terakhir dari masalah yang saya identifikasi itu guru tidak maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Bagaimana pendapat Ibu? Iya, di sini betul sekali ya. Jadi biasanya itu di sekolah sudah ada bantuan, ada LCD, ada laptop. Masih banyak guru yang masih ada di zona nyamannya ya. Mereka masih enak mengajar konvensional, kasih pelajaran, baca buku, duduk kembali. Nah, di sini perlu peran juga kepala sekolah. Bagaimana supaya sarana-sarana yang ada di sekolah itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai barang-barang itu hanya rusak di lemari, bukan rusak karena digunakan. Nah, jadi di sini perlu inisiatif dari guru itu sendiri, kemudian perlu dukungan dari kepala sekolah dan pengawas, supaya mereka bisa memanfaatkan sarana-sarana yang ada. Sehingga anak-anak ini juga terbiasa dengan teknologi. Ya, anak-anak tidak ketinggalan zaman. Terima kasih Bu atas wawancara hari ini. Ini sebagai acuan buat saya ke depan. Terima kasih. Kami berada di Sekolah SDM Preselong, akan mewawancarai Kepala Sekolah SDM Preselong Kecamatan Papalasa, Ibu Samsudin Sari SPD. Adapun kami Bu dari mahasiswa PTG dari Jabatan kategori 3, kategori 1, angkatan 1, kelas 001. Ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana itu identifikasi masalah yang mahasiswa angkat. Adapun penyebab masalah yang pertama yang kami angkat yaitu kurangnya motivasi peserta didik dalam mengerjakan tugas. Apa pendapat Ibu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sarmiati. Penyebabnya yaitu karena kurangnya faktor internal siswa. Kemudian yang kedua, faktor eksternal orang tua. Kami lanjut Bu tentang pertanyaan masalah kedua yang kami ambil. Peserta didik kesulitan menyelesaikan soal cerita matematika. Kira-kira apa penyebabnya itu Bu? Terima kasih. Jadi penyebab peserta didik kesulitan menyelesaikan soal cerita tentang matematika yaitu kurangnya pemahaman siswa
tentang soal cerita dan akan dikerjakan. Ya, terima kasih. Kami lanjut Bu. Pertanyaan ketiga kami, apa penyebab kurang maksimalnya kapasitas saya sebagai seorang guru dalam menyusun pembelajaran berdiferensi? Diferensi di sini Bu tentang pembedaan pengetahuan dan karakteristik siswa. Yaitu tidak adanya pemetaan dari guru mengenai langkah-langkah pembelajaran berdiferensi, kemudian tentang praktek proyek. Terima kasih Bu. Kami lanjut tentang pertanyaan keempat. Apa penyebab kurangnya kesadaran peserta didik untuk berperilaku disiplin? Tentang kedisiplinan siswa itu yaitu kurang perhatiannya orang tua terhadap anaknya. Kemudian faktor lain yaitu tentang banyak siswa yang tinggal di pelosok-pelosok desa. Ya, terima kasih Bu. Kami lanjut ke penyebab masalah kelima. Guru belum memaksimalkan dalam pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik. Apa pendapat Ibu? Atau bagaimana pendapat Ibu? Menurut saya guru masih ada yang kurang memahami tentang model-model pembelajaran. Itu masih ada guru yang belum menerapkan langkah-langkah model pembelajaran karena masih ada mungkin yang belum paham tentang model-model pembelajaran. Ya, terima kasih. Lanjut ke poin ke-6. Penyebab pembelajaran dilakukan di kelas masih belum berbasis HOTS atau berpikir tingkat tinggi. Tentang pembelajaran HOTS itu masih rendahnya pemahaman dari siswa. Pertanyaan terakhir kami Bu, bagaimana guru tidak maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran? Tentang pemanfaatan teknologi itu dengan mungkin masih ada guru yang belum bisa memanfaatkan teknologi seperti misalnya proyektor ataupun laptop, masih belum paham betul bagaimana pemanfaatannya. Ya, terima kasih. Demikianlah wawancara yang kami lakukan di sekolah kami. Terima kasih. Kami berada di SD Impres Tailong akan mewawancarai guru atas nama Ibu Nur Hayati, guru kelas 2. Permisi Bu, kami mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan 1 kelas 011 ingin mewawancarai Ibu tentang masalah yang kami angkat. Apakah sama masalah kami yang di kelas atau berbeda? Mohon diberikan penjelasan. Masalah yang kami angkat ini Bu tentang eksplorasi penyebab masalah. Yang pertama kami mengidentifikasi tentang masalah yang kami identifikasi. Yang pertama, kurangnya motivasi peserta didik dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Jadi kurangnya motivasi peserta didik itu dalam mengerjakan tugas selama ini mungkin karena faktor COVID juga. Jadi anak-anak selama ini itu tidak terlalu mengerjakan tugas karena biasanya kita kan daring. Jadi biasanya hanya orang tuanya yang mengerjakan tugasnya. Jadi untuk masalah tugasnya kadang anak-anak itu tidak mengerti apa ini maunya itu tugas. Ya, lanjut kami permasalahan kedua kami yaitu tentang peserta didik kesulitan menyelesaikan soal cerita matematika. Nah, berkaitan dengan ini mungkin selama ini karena anak-anak tidak terlalu masih korban COVID. Jadi
untuk namanya membaca masih kurang ya, masih kurang dalam hal membaca. Jadi dalam soal cerita dalam matematika ini kan perlu membaca, makanya tidak langsung bilang seperti 1+1 begitu, tidak, tapi ini ada yang namanya soal cerita, jadi otomatis itu anak-anak belum terlalu ini karena mungkin belum terlalu pasti dalam membaca. Ya, terima kasih. Lanjut di pertanyaan ketiga. Kurang maksimalnya kapasitas saya sebagai seorang guru dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya pembeda antara pengetahuan siswa dengan yang satu dengan ataukah daya bakat. Ada yang bakat sini? Iya, di sini karena kita tahu bahwa anak-anak itu dalam satu kelas itu anak-anak berbeda-beda. Ada yang pengetahuannya memang cepat, ya, ada juga yang masih lambat. Jadi di sini maunya dari pertama memang itu dipetakan yang mana masih lambat, yang mana sedang, yang mana sudah lancar. Lanjut Bu, pertanyaan keempat kami tentang kurangnya kesadaran peserta didik untuk berperilaku disiplin. Nah, untuk kurangnya kesadaran peserta didik untuk berperilaku disiplin, di sini mungkin karena baru menginjakkan lagi kakinya untuk tahun ini, baru menginjakkan lagi kakinya di sekolah. Jadi makanya untuk masalah disiplin baru kita membentuk awal-awal ini. Nah, baru kita membentuk bagaimana kedisiplinan itu di sekolah. Jadi untuk selama ini mungkin baru berinteraksi baru mulai mengenal tentang kedisiplinan. Terima kasih. Lanjut ke persoalan kelima tentang guru belum memaksimalkan dalam pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik. Kadang itu guru dalam memaksimalkan model-model pembelajaran, kadang ada juga guru dia tahu ini model pembelajaran ini, hanya tidak maksimalnya karena kadang dia tahu modelnya, hanya untuk langkah-langkahnya itu dia tidak menguasai dan tidak menguasai juga peserta didiknya, langkah-langkah apa yang cocok dengan tema ini untuk menghadapi peserta didik yang ada di kelasnya. Bagus sekali jawabannya Bu. Lanjut tentang poin ke-6 tentang pembelajaran dilakukan di kelas masih belum berbasis HOTS atau berpikir tingkat tinggi. Saya kira untuk yang berbasis HOTS itu kalau yang di kelas rendah memang sudah bisa sih, tapi bagaimana ya, beda dengan sekolah-sekolah yang di luar sana yang memang dia mengadakan kadang anaknya itu dibawa bimbel oleh orang tuanya, jadi untuk pemahamannya lebih tinggi ya. Tapi kalau di sini saya kira belum terlalu bisa untuk kita untuk dalam pembelajaran HOTS itu di sekolah, di kelas. Terima kasih. Lanjut pertanyaan terakhir Bu, tentang guru tidak maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Nah, guru itu tidak maksimal kadang karena pengaruh jaringan juga Bu ya, karena pengaruh WiFi, karena WiFi di sekolah kita memang tidak ada, dan mungkin karena kadang juga ada guru yang memang kurang tidak maulah berlatih, padahal yang memang ini seharusnya ini kita harus berlatih, apalagi di zaman sekarang ya. Tapi mungkin masih adanya guru yang belum sadar bagaimana pemanfaatan IT itu yang sebenarnya yang bagus untuk anak-anak kita ke depannya. Terima kasih Bu. Sekian wawancara kami dari guru kelas 2 rekan sejawat. Terima kasih.